Shalom, di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia semakin dimudahkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga transportasi publik seperti MRT, KRL, dan Transjakarta. Namun sebagai orang Kristen, muncul sebuah pertanyaan penting. Bagaimana hubungan antara iman dan teknologi? Apakah teknologi menjauhkan manusia dari Tuhan atau justru menjadi sarana untuk memuliakannya? Melalui video ini, kami akan membahas hubungan iman dan teknologi serta bagaimana sikap orang Kristen dalam menyikapi perkembangan. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaannya saya dapat menyelesaikan video tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema hubungan iman Kristen dengan perkembangan teknologi dengan fokus pada teknologi transportasi modern khususnya LRT, MRT, dan kereta cepat listrik. Perkembangan teknologi seringkali dianggap bertentangan dengan iman. Namun, melalui sudut pandang Kristen, teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan dipahami, diarahkan, dan digunakan sesuai kehendak Tuhan. Dalam kehidupan modern saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk transportasi. Kehadiran LRT, MRT, dan kereta cepat listrik membantu manusia berpindah tempat dengan lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Namun sebagai orang percaya, apakah kita perlu bertanya, apakah teknologi bertentangan dengan iman? Bagaimana iman Kristen memandang kemajuan teknologi? Dan apa tanggung jawab orang Kristen dalam menggunakan teknologi? Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan diberikan akal budi untuk mengelola ciptaannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kejadian 1 ayat 26. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat budaya, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan dunia, termasuk melalui teknologi. Teknologi bukanlah ciptaan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari hikmat dan kemampuan Tuhan berikan kepada manusia. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. LRT, MRT, dan kereta cepat listrik adalah contoh nyata bagaimana manusia menggunakan akal budi untuk mengatasi kemacetan, menghemat waktu, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam perspektif iman Kristen, teknologi seperti ini dapat dilihat sebagai alat untuk menghadirkan kesejahteraan bersama, bukan sekedar kemajuan materi. LRT dan MRT hadir sebagai solusi transportasi massal di kota-kota besar. Teknologi ini membantu masyarakat kecil dan besar, mengurangi ketimpangan akses transportasi, dan memberikan keamanan dan ketertiban. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama manusia sebagai hukum utama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Ketika teknologi transportasi digunakan untuk melayani banyak orang, bukan hanya sebagai kelompok tertentu, maka teknologi tersebut menjadi wujud nyata kasih kepada sesama. Orang Kristen dipanggil untuk mendukung dan menggunakan teknologi dengan sikap disiplin, tertib, dan menghargai sama pengguna. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan, yaitu segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Kereta cepat merupakan simbol kemajuan teknologi yang ramah lingkungan karena mengurangi emisi karbon dibandingkan transportasi berbahan bakar fosil. Dalam iman Kristen, manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama, tapi juga dengan ciptaan Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah pengelola, bukan perusak alam. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti kereta listrik mencerminkan kepedulian terhadap bumi, kesadaran akan keberlanjutan ciptaan Tuhan, dan tanggung jawab moral sebagai orang percaya. Walaupun teknologi adalah anugerah, Alkitab juga mengingatkan bahwa teknologi bisa menjadi berbahaya jika disalahgunakan, dijadikan berhala, dan digunakan tanpa nilai moral. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 6 ayat 12. Teknologi transportasi, termasuk kereta modern, bisa membawa dampak negatif jika digunakan tanpa disiplin, menimbulkan keserakahan, dan mengabaikan keselamatan dan keadilan. Oleh karena itu, iman Kristen berfungsi sebagai kompas moral agar teknologi tetap berada dalam kehendak Tuhan. Peran orang Kristen di era teknologi. Sebagai orang Kristen di era modern, kita tidak dipanggil untuk menolak teknologi, tetapi menggunakannya dengan bijak, mengembangkannya dengan etika, dan mengarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Dalam konteks teknologi transportasi, insinyur Kristen dipanggil untuk bekerja jujur, pengguna disiplin, untuk tertib dan untuk menghargai sesama. Pemerintah dipanggil untuk mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Sebagai kesimpulan, hubungan iman Kristen dan teknologi bukanlah hubungan yang bertentangan, melainkan hubungan yang saling melengkapi. LRT, MRT, dan kereta cepat listrik lainnya adalah contoh bagaimana hikmat Tuhan diwujudkan melalui akal budi manusia. Teknologi dapat menjadi alat kasih dan iman berperan sebagai pengarah moral. Kiranya sebagai orang percaya, kita mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama, menjaga ciptaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui setiap kemajuan kita nikmati. Yang tertulis pada ayat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian pembahasan mengenai hubungan iman dan teknologi. Kiranya melalui video ini kita sebagai orang Kristen dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen. Tuhan memberkati.